Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Ada sukacita dan kebahagiaan yang kita alami serta perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus bagi keluarga Jemaat Gamaliel Karajalemba Palu. Tidak ada satupun di antara kita yang pernah dapat memprediksi akan terjadinya pandemi virus corona yang hingga saat ini masih melanda dunia termasuk bangsa kita. Namun kita meyakini bahwa Tuhan Yesus Kepala Gereja mengetahui serta mengendalikan jagat raya semesta. Kita bersyukur untuk setiap rahmat dan kehidupan baru yang kita jalani. Pada tahun ini, tepatnya 24 Oktober 2020, warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah memperingati hari ulang tahun ke-98 Hari Kesehatan GKST. Dan dalam ibadah ini kita akan menggunakan tata ibadah syukur hari ulang tahun ke-98 Kesehatan Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan pelayan firman Gembala Jemaat Gamaliel Karajalemba, Pendeta Rinai Mambe SSI MSI. Menyambut pelayan firman dijemput jemaat berdiri. Kita melakukan pujian NKB 7 ayat yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Panggilan beribadah. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kata Yesus, sebab ketika aku sakit, kamu melawat aku. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, ibadah syukur hari ulang tahun ke-98 Kesehatan GKST ini dimulaikan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Kita menaikkan pujian Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kau pelindung
Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas telah. Nyanyian sukacita Mazmur 30 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, Kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. mazmurkanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini adalah puji-pujian kita atas anugerah, berkat, dan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan saat ini kita mengakui bahwa banyak kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena itu marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Seperti Daud yang mengaku kepada Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu ya Allah, dan kesalahanku tiadalah kusembunyikan. Oleh karena itu ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Kudus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami dengan sempurna. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa dan kejahatan yang telah kami lakukan. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Kami mohon ampunan serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa dan permohonan kami. Amin. Berita anugerah Allah. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermis akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu tanda bahwa pengampunan dosa telah dinyatakan bagi kita yang benar-benar mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dan oleh karena itu kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sambut dengan puji-pujian perubahan besar terjadi. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati kita berdoa. Sukacita dan kebahagiaan kami ya Bapa, walaupun kembali kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya
Semuanya ini juga adalah rancangan Tuhan, agar dalam kehidupan keluarga kami semakin kuat, semakin erat di dalam cinta kasih kami. Dan dalam ibadah minggu saat ini pun juga kami bersyukur dan bersuka cita. Tuhan Bapa di sorga, dalam persekutuan keluarga-keluarga yang ada saat ini, dalam ibadah minggu pada saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu untuk melihat bagaimana karya Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu tuntun hati dan pikiran kami Bapa, agar kami bersyukur atas anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga kami tetap punya harapan di dalam tangan kasih Allah. Kami juga akan terus bersandar dalam tangan kasih-Mu dan perlindungan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu agar kebenaran itu terjadi dan kami semua mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Filipi pasalnya yang pertama. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Filipi pasalnya yang pertama, 2 ayat dari perikop ini, ayat 21 dan ayatnya yang ke-22, dan ini adalah renungan dari Yayasan Kesehatan GKST. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kasih dan kuasa Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dan 22 yang berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Hari ini tanggal 25 Oktober kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun pada tanggal 18 kita beribadah di gereja, oleh karena ulang tahun GKST dan juga perjamuan kudus yang dilaksanakan serta pengurapan 2 majelis. Tapi kita percaya dimanapun kita bersekutu, tetap ada sukacita. Amin. Dimanapun, di rumah, di gedung gereja, atau dimanapun kita berada berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, di sana ada sukacita, ada kebahagiaan bagi kita sekalian. Dan oleh karena itu kita mau mengatakan di mana anak-anak Tuhan ada, di sana kuasa Allah, di sana Roh Kudus yang terus menyertai, bahkan melindungi, menjaga dan memelihara kita. Dan itu kita membuat kita bersyukur dan bersukacita. Hari ini bersama-sama gereja-gereja yang ada di GKST merayakan hari ulang tahun kesehatan atau Yayasan Kesehatan GKST yang ke-98. Yang sebenarnya tanggal 24 Oktober kemarin pada hari Sabtu, dan kita rayakan seluruh gereja-gereja pada hari Minggu pada saat ini. Kalau kita mencoba untuk melihat 98 tahun bagaimana Yayasan Kesehatan ini berjuang dan terus berjuang untuk pelayanan-pelayanan, maka bisa mau dikatakan 98 tahun adalah waktu yang sudah sangat panjang. Waktu yang sudah sangat lama. Pertumbuhan dari rumah sakit, sinar kasih itu juga telah berkembang dengan begitu luar biasa. Kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan yang terjadi, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa jika mau dikatakan demikian.
Nah, oleh karena itu pada saat ini dalam perayaan yang ke-98 sedang mempersiapkan rumah sakit yang baru, Sinar Kasih, tetapi wilayahnya yang baru, yang lebih luas. Bapak Ibu jemaat yang kekasih yang berada di wilayah Tentena sudah lebih mengetahui seperti bagaimanakah posisinya. Tapi bagi kita yang masih berada dari luar Tentena, kita belum terlalu mengerti tepat tempatnya di seperti apa dan di mana. Tetapi kita percaya ada satu hal yang membuat kekuatan dan syukur dari Yayasan Kesehatan ini adalah kemungkinan dalam anugerah berkat Tuhan akhir tahun 2020 akan diresmikan yang lantai 1. Ini suatu kemajuan yang sungguh luar biasa. Dan di dalam laporan-laporan yang disampaikan bahwa bantuan-bantuan yang tidak terduga bagi pembangunan rumah sakit yang baru ini begitu banyak. Bantuan-bantuan yang tidak terduga. Yang terutama adalah bantuan-bantuan dari gereja-gereja GKST yang memberikan bantuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu satu hal yang coba kita renungkan. Apakah gereja, apakah pelayanan di dalam sebuah yayasan gereja atau di dalam sinode GKST itu hanyalah sekedar bagaimana menyampaikan berita firman Tuhan, hanyalah bagaimana program-program untuk bagaimana gereja-gereja bisa berdiri kah? Dan ternyata untuk GKST seluruh wilayah-wilayah kehidupan manusia semuanya dibangun untuk sebagai salah satu wujud bagaimana pelayanan itu terjadi. Di dalam pekan penginjilan, kita mengingat bagaimana pekan penginjilan yang dilaksanakan menjadi program dari GKST itu menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita melihat lagi kembali satu program juga yang besar dari GKST adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada setiap orang yang membutuhkan pelayanan, yang dalam keadaan tubuh lemah, yang sakit, yang tidak berdaya, butuh perawatan para medis, maka ada rumah sakit Sinar Kasih yang sudah berdiri 98 tahun. Itu yang siap untuk melayani. Kita semua sudah lihat bagaimana di Tentena, di depan kantor sinode pun juga saat ini untuk sementara Sinar Kasih masih memberikan pelayanan untuk rumah sakit yang lama. Tetapi dalam waktu Tuhan pada waktunya saatnya nanti akan dilaksanakan di rumah sakit yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ini satu hal yang coba kita renungkan. Pelayanan selain memberitakan Injil, pelayanan kesehatan, pelayanan kepada sesama pun juga adalah salah satu pelayanan dari gereja, khususnya GKST. Dan saat ini program yang begitu besar yang sedang dibuat adalah dari Yapkesmas ini sedang mempersiapkan beberapa dokter, perawat, suster yang sedang mengikuti pendidikan. Setelah itu akan kembali melanjutkan pendidikan pelayanan di rumah sakit Sinar Kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelayanan kalau berbicara tentang kesehatan di rumah sakit, maka apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi ayatnya yang ke-21 di sana, Paulus sendiri mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kadang-kadang ayat ini dibacakan dalam ibadah penghiburan atau ibadah pemakaman atau ibadah duka. Nah, tetapi kita mencoba untuk melihat lebih dalam dari makna perkataan ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian bukan sesuatu yang sebenarnya menakutkan. Kematian adalah menghentikan dari kefanaan dunia ini, menghentikan dari penderitaan dunia ini, masuk kepada hidup yang baru yang sudah disiapkan oleh Yesus. Dunia baru. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi masalah hidup. Tidak ada lagi kefanaan dunia ini. Tetapi kata Paulus, tetapi jika aku masih hidup, masih diberi kesempatan menjalani hidup di dalam dunia pada saat ini, maka aku harus hidup untuk Kristus. Aku hidup untuk Kristus. Itu dikatakan oleh Paulus. Artinya apa?
adalah seluruh kehidupan kita adalah bagaimana mewujudkan kehendak Kristus di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan seperti ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Tidak ada manusia pun yang bisa tahu. Oh, umur begini Tuhan, baru Tuhan panggil saya. Umur sekian Tuhan, baru kematian yang menimpa saya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memilih kapan waktunya. Tetapi jika masih hidup di dunia ini, dikatakan oleh Paulus, berarti bahwa harus terus bekerja menghasilkan buah. Artinya apa? Buah roh. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5. Buah-buah roh inilah yang harus diciptakan oleh manusia di dalam perjalanan kehidupan, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Menciptakan damai sejahtera, menciptakan sukacita, menciptakan kerukunan, menciptakan damai bersama orang-orang di sekitar. Itu adalah buah-buah dari roh. Dan itu yang saat itu dikatakan oleh Paulus, jika aku masih harus hidup di dunia ini, jika Tuhan masih memberi kesempatan menjalani hidup di dunia ini, berarti harus bekerja memberi buah roh yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi perenungan kita bersama pada saat ini adalah Tuhan masih memberi kesempatan. Ada satu puji-pujian yang sangat-sangat indah, masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita jalani di dunia ini. Tetapi itu bukan berarti menikmati sesuai kehendak kita. Oh kan Tuhan masih percaya saya jalani hidup ini, saya mau nikmatinya, saya mau isi sesuai dengan apa yang menjadi kehendakku. Ya, kadang-kadang berpikir demikian. Tetapi bukan seperti itulah yang harus terjadi. Tetapi apa menjadi kehendak Tuhan, itulah yang menuntun kita menjalani kehidupan ini. Dan pada saat ini salah satu wujud bagaimana hidup, bagaimana kita menghasilkan buah-buah adalah bagaimana kita peduli dengan sesama. Dengan penyelesaian rumah sakit yang baru, Sinar Kasih, dan juga pelayanan-pelayanan yang saat ini sedang berjalan dalam rumah sakit, rumah Sinar Kasih sebenarnya adalah pelayanan bagi sesama. Peduli dengan sesama. Di dalam daftar keuangan yang diterima oleh Yapkesmas itu sangat-sangat banyak. Dari gereja-gereja, dari donatur-donatur, bahkan dari negara-negara yang dari luar Indonesia pun telah memberikan bantuan kepada Yapkesmas. Dan itu yang saat ini yang bisa membuat Yapkesmas bisa mendirikan rumah sakit Sinar Kasih dengan sukacita. Kita percaya dalam ulang tahun 98 saat ini dan seterusnya dalam tahun berjalan, maka pelayanan itu akan terus hadir. Dan kita pun juga akan mengambil bagian di dalamnya. Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, kita nikmati hidup ini dan percaya Tuhan akan menuntun menyertai kita. Selamat hari ulang tahun bagi Rumah Sakit Sinar Kasih, bagi Yayasan Kesehatan yang ke-98 tahun. Ini adalah waktu anugerah Tuhan. Dan kita percaya seterusnya pelayanan ini akan terus meningkat dalam perjalanan kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk.
Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Kristus telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Karena itu sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Sambil kita membawa persembahan, kita menaikkan pujian Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satukan hati kita berdoa. Dalam ulang tahun yang ke-98, di mana rumah sakit Sinar Kasih terus bertumbuh, ini adalah rancangan Tuhan. Bagaimana pelayanan-pelayanan yang juga dilakukan adalah pelayanan kepada yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Akhirnya memperoleh kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dan kami yakin Tuhan terus menuntun dalam Yapkesmas untuk selanjutnya dalam pelayanan bagi masyarakat. Setelah ini Tuhan dalam rencana untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit yang baru. Pada waktunya nanti Tuhan akan terselesaikan dengan baik. Pelayanan lebih luas, pelayanan lebih besar terhadap semua orang yang membutuhkan tangan dokter, perawat, dan suster. Dan semuanya Tuhan akan memberi kekuatan baru. Terima kasih Bapa, dari pengurus Yapkesmas pun diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga semuanya akan mendatangkan berkat. Pada saat ini Tuhan, kami pun juga jemaat Gamaliel Karanjalema mengucap syukur atas kasih dan kuasa Tuhan dalam perjalanan dan persekutuan kami bersama-sama. Kami percaya, kami yakin dalam ibadah kami masing-masing di rumah kami tetap ada sukacita, tetap ada ucapan syukur. Dan kami percaya tangan Tuhan terus akan bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa di sorga, dari keluarga-keluarga yang saat ini sedang beribadah, diberkati oleh Tuhan, dituntun dan disertai oleh Tuhan dalam perjalanan hidup, dalam tugas pekerjaan, dalam usaha, dalam kasih kuasa Tuhan. Keluarga-keluarga akan merasakan berkat Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan yang menuntun menyertai.
Bapak dan Ibu dalam tugas pekerjaan, di kantor, di sekolah, di perusahaan, dimanapun bekerja, perlindungan dari Tuhan membuat kuat, sehat dari kekasih-kekasih kami, sehingga semuanya dapat dihadapi dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sedang juga belajar di rumah masing-masing, kami percaya walaupun demikian mereka juga tetap akan semakin pintar, semakin pandai sebagai seorang anak, dan mereka akan bersyukur atas hari-hari yang terus Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur bagi kekasih-kekasih kami yang bertambah usia, Omaru Batodongi yang berulang tahun pada tanggal 19 Oktober, keluarga Saripamunte yang berulang tahun pernikahan keluarga 22 Oktober, Saudari Evangeline Tobenu tanggal 21 Oktober, Ibu Rianti Pesoba 23 Oktober, dan Bapak Octavianus Laipas yang berulang tahun tanggal 25 Oktober. Berkat terindah termulia adalah ketika ditambahkan setahun usia kami. Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami ini Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita, memberikan harapan baru, memberikan kekuatan kesehatan menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapa di sorga, dalam seluruh syukur sukacita kekasih kami, juga harapan untuk hari esok, rancangan Tuhan terjadi bagi kekasih-kekasih kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami terus berdoa, memohon kasih perlindungan Tuhan ketika COVID-19 saat ini kembali melanda kehidupan Indonesia, Kota Palu khususnya. Tapi kami percaya, kami yang terus memohon perlindungan Roh Kudus, kami dijaga, dilindungi oleh kuasa Allah, dan kami akan mampu untuk menjalani hari-hari kami dalam sehat dan kuat. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan Tuhan kami berserah dan perlindungan Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Setelah ibadah kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Besok kami akan mulai beraktivitas di tempat kami bekerja. Tuntunan kasih dan kuasa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, persembahan pun telah kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan berkati persembahan kami, dari persembahan ini pelayanan nyata bagi kami sekalian. Inilah doa, inilah harapan kami, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi bagi kami. Kami juga bersyukur semua kekasih-kekasih kami yang saat ini telah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah minggu tanggal 25 Oktober. Majelis jemaat yang hadir pada saat ini, pemain organ, pemandu, puji-pujian, juga anak-anak kekasih kami, tim pemuda Jemaat Efata, semuanya adalah berkat Tuhan yang nyata dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berserah dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Bersama kita naikkan pujian bukan karena kebaikan. Kebaikan-Mu
Jemaat yang dikasihi oleh Allah, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat, silakan duduk, kita masuk saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kami pendeta dan majelis jemaat mau mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya saat ini tetap sukacita kebahagiaan kita miliki dalam keluarga kita. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberi kuat sehat bagi kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.